Waalaikumsalam Pak Ustaz, siap. Sehat Ustaz ya? Ya, alhamdulillah Pak Ustaz. Ustaz, kita lanjutkan sharing kita Ustaz ya. Sharing berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat Ustaz ya. Iya. Terutama sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, bahkan kita sudah masuk ke minggu ketiga Ustaz ya. Masuk minggu kedua ya, mau ketiga Ustaz. Ini berkaitan dengan safar ya. Jadi karena udah mau mudik, kita bahas tentang fikih mudik. Iya, betul. Nah ini kira-kira doa safar, doa mudik yang dianjurkan, doa mudik yang sangat bagus ya, yang sangat dahsyat lah untuk dipakai, dibacakan ketika mau mudik itu kira-kira apa Ustaz? Ada satu Ustaz ya, ada satu. Saya hanya bilang pakai bahasa Indonesia aja. Nanti saya bacakan Arabnya. Jadi doa itu kan ada dua Ustaz. Ada doa itu ma'thur. Ma'thur itu berarti doa ini dibaca Nabi Ustaz. Ya. Kalau doa ghairu ma'thur berarti doa itu dari ulama. Buatan orang-orang wali. Ya, tapi sama-sama bagus ya Ustaz. Pasti ada yang nggak bagus. Sebenarnya doa kita sendiri. Nah, di situ saat yang pertama Rasulullah itu membaca menitipkan diri, agama, keluarga dan harta kepada Allah. Nah itu saja. Diri, agama, keluarga, harta kepada Allah. Lalu minta penjagaan di perjalanan. Kemudian minta dicukupi apa yang dibutuhkan. Dan minta diselamatkan dari apa yang ditakutkan. Nah, minta penjagaan dan minta kesehatan. Intinya itu Ustaz. Nah, jadi kalau dibaca itu Allahumma inni astaudi'uka nafsi wa dini wa ahli wa mali. Allahumma hfadni fi safari wa kfini ma ahammani wa ma akhafu wa ahdaru fakfatni wa afini. Lebih enaknya langsung Ustaz. Ya Allah, saya berdoa ya Allah sebagaimana Rasulullah berdoa. Gitu kan ya. Ya itu dia. Tapi jangan terlalu singkat juga lah gitu. Ya, ditambah kisi-kisi tadi keselamatan keluarga, ya intinya keluarga, agama, diri sendiri, keluarga dan agama. Jadi harta lagi ya. Harta. Jadi itu empat tadi. Jadi kenapa kok dititipkan ke Allah? Ada cerita di kitab Durratun Nasihin bahwa ada seseorang pergi berlayar bekerja, kemudian dia membaca doa ini, membaca doa, ya Allah, saya titipkan istri saya dengan kandungannya. Kemudian, oh ya Allah, gini Sat, dia itu berdoa, ya Allah tolong jaga anak saya titipkan anak saya kepadamu ya Allah. Gitu saja, intinya doanya gitu. Setelah setahun dia pulang, negeri itu sudah kena tsunami, sudah kena taun ya. Kemudian kena wabah, kena penyakit lah. Istrinya mati, anaknya hidup. Baru dia ingat, dia nitipnya anaknya doang Sat. Ibunya lupa nggak dititipin. Kena taun Sat. Taun itu corona itu Sat, wabah ya, wabah virus lah. Jadi anaknya hidup Sat. Itu saking dahsyatnya doa. Jadi ada hikayah, ada cerita. Nah cerita itu apakah bohong kalau diceritakan ulama? Ya monggo kalau sampean percaya monggo, nanti ini khobar berita diberitakan oleh ulama gitu. Ya menurut saya sih kalau sudah sekali berulama ya, dan itu beliau hidup di abad ke-11 ya, Al-Hadi Asyar Qarn ya, wa Al-Qarnul Hadi Asyar. Ya kalau saya sih percaya karena kabar dari teman aja kadang kita percaya. Kenapa ke ulama nggak percaya ya, ulama itu ngaji di pesantren ibadahnya jelas. Ibadahnya jelas ya. Artinya kita dapat kabar bahwa di Jepang sedang ada ini, itu kan dari HP. HP itu kan mesin algoritma ya, dibuat orang juga. Kita itu percaya, kenapa ke kitab sekarang nggak percaya gitu saja. Ya udah itu aja Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jadi luar biasa tadi, dan ini bagus teman-teman ya, buat pembelajaran buat kita ketika kita mau bepergian, baik itu terkait mudik atau bukan mudik sebenarnya Ustaz, itu bagus ya. Itu karena semuanya pokoknya perjalanan gitu. Artinya tadi minta doa untuk keselamatan diri, keselamatan agama, keluarga dan harta. Ini sudah mencakup ya teman-teman. Jadi sangat bagus, dan teman-teman bisa dicoba ya, teman-teman bisa dimulai ketika mau bepergian berdoa seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih ada bingung mau bertanya, silakan ditanyakan di podcast Rumah Literasi berkaitan dengan puasa Idul Fitri atau bab lain lah berkaitan dengan persoalan agama. Jadi ini sangat bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.